rekamannya. Kita menggunakan Mteam ya. Pak Giri, kayaknya sudah kita record ya. Bisa dimulai Pak Giri. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk berbagi di forum Bapak ini. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa Pak Giri. Bisa. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir di sini, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas. Kita mulai saja ya Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Forum MGMP SMP Distrik Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Andes Sudarno SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan asesmen pada kurikulum paradigma baru yang sudah hadir di ruang meeting kali ini. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita semua pada hari ini bisa bertatap maya, bisa bersuah kata di room meeting kali ini. Mudah-mudahan suah katanya kita, tatap mayanya kita pada kesempatan kali ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Baik Ibu dan Bapak, kita santai saja ya seperti biasa. Bagi Ibu dan Bapak yang barangkali hobi ngopi, mungkin dipersilahkan untuk membuatkan kopinya dulu ke dapur. Atau barangkali Ibu dan Bapak yang hobi ngemil boleh membeli cemilan dulu ke warung terdekat Ibu dan Bapak. Tapi jangan jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh nanti sesinya keburu habis. Baik Ibu dan Bapak, izin share screen. Mohon maaf, share screen dari saya sudah bisa dilihat di laptop Bapak. Belum Pak. Belum. Belum. Bagaimana Nah, sekarang? sudah Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Sebentar Bapak dan Ibu. Sepertinya agak lambat nih Ibu dan Bapak. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum dilanjutkan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, Ibu dan Bapak. Nama saya Ujang Giri Maulana, tugas di SD Negeri Cigombong 1, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kemudian saya juga, alhamdulillah pada bulan Oktober kemarin, sudah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah juga pada bulan Oktober saya sudah mendapatkan surat tanda tamat mengikuti pendidikan guru penggerak. Selain itu juga alhamdulillah saya tergabung dalam tim guru ahli Ibu dan Bapak. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa guru ahli ini merupakan bimbingan belajar dua arah, yaitu online dan offline. Online-nya melalui video conference. Kemudian offline-nya yaitu guru dipanggil atau datang ke rumah murid atau rumah orang tua.
Nah, perlu Ibu dan Bapak ketahui juga bahwa ada beberapa keuntungan jika misalnya Ibu dan Bapak mengikuti program guru ahli ini. Di antaranya adalah Ibu dan Bapak akan senantiasa rutin mendapatkan pelatihan dari tim guru ahli secara gratis. Kemudian keuntungan yang kedua, jika nanti Ibu Bapak dipanggil oleh murid, itu ada pengganti transportnya atau ada honornya. Paling kecil 100.000. Kalaupun nanti Ibu dan Bapak sudah terpercaya sebagai guru ahli, itu bisa mendapatkan 300.000 per jamnya. Tapi dengan hitungan-hitungan tertentu ya Ibu dan Bapak. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang berminat bergabung dengan guru ahli, silakan saja nanti bisa menghubungi saya atau tim-tim yang lainnya. Baik Ibu dan Bapak, itu sekilas perkenalan dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait diri saya, boleh Ibu dan Bapak bisa bertanya. Di luar error nih laptop saya. Dan Bapak, alangkah lebih baiknya saya bisa mengetahui apa yang Ibu dan Bapak rasakan pada kesempatan kali ini. Misalnya seperti saya sendiri, yang dirasakan pada hari ini adalah semangat. Karena saya akan bertemu Ibu dan Bapak guru yang luar biasa hebat pada room ini, yang semangat mengikuti pelatihan. Nah, dipersilahkan sekarang Ibu dan Bapak untuk mengutarakan atau menuliskan perasaan yang Ibu Bapak rasakan pada kesempatan kali ini. Silakan saja Ibu dituliskan di kolom chatnya. Nanti akan saya baca. Silakan Ibu dan Bapak untuk menuliskan apa yang Ibu Bapak rasakan pada kesempatan kali ini. Atau mungkin boleh disampaikan secara langsung dengan meng-unmute mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Giri, saya mengungkapkan peran saya hari ini semangat dan luar biasa bisa ikut pelatihan dalam siang hari ini, bertemu dengan guru-guru yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu dengan siapa? Asalnya dari mana, Ibu? Saya dengan Ibu Sri Murwati, saya dari Cikias Bogor, Bapak. Oh, Ibu Sri Murwati ya. Terima kasih Ibu sudah mengungkapkan perasaannya. Ternyata perasaannya hampir mirip, perasaan Ibu hampir mirip dengan perasaan saya ya. Semangat, ya. Bahagia begitu. Karena saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Guru yang luar biasa pada room chat ini. Baik, selain Ibu Sri Murwati, ada lagi yang mau mencoba mengungkapkan perasaannya? Dipersilahkan Ibu dan Bapak. Baik, jika tidak ada berarti yang sudah mengungkapkan perasaannya terima kasih. Bagi yang belum boleh nanti diungkapkan di lain waktu dan lain kesempatan. Nah, untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, kita akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di antara Ibu dan Bapak sudah sering mendengar, bahkan mungkin juga di antara Ibu dan Bapak sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun alangkah lebih baiknya bagi yang sudah paham, bagi yang sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita sama-sama mengingat kembali ya Ibu dan Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Dan bagi yang belum pernah mendengar, ya kita sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Baik Ibu dan Bapak, kita sama-sama sepakat bahwa semua anak yang dilahirkan ke dunia ini unik, termasuk murid-murid yang ada di kelas kita. Itu unik ya Ibu dan Bapak, karena masing-masing murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Bahkan minat yang berbeda-beda. Ada yang sukanya olahraga, atau kesenian, atau bahkan juga ada yang sukanya sains, atau bahkan suka-suka yang lain-lainnya begitu. Kemudian selain minatnya juga, profil belajarnya juga ternyata beda-beda Ibu dan Bapak. Ada yang mungkin lebih nyaman belajar melalui audio, ada juga yang bergaya visual, atau juga ada juga yang bergaya kinestetik dan lain sebagainya. Nah, kita tentunya sebagai guru harus bisa memberikan keadilan terhadap murid-murid yang memiliki keunikan-unikan tersebut. Salah satu caranya untuk memberikan keadilan dalam pembelajaran, salah satunya yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, sebelum ke sana, silakan Ibu dan Bapak lihat atau baca ilustrasi yang saya tampilkan di layar laptop atau layar handphone Ibu dan Bapak. Di sini ada ilustrasi, ilustrasinya yaitu Ibu Nur mengajar di kelas dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Ibu Nur memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut, Ibu Nur menyiapkan 25 soal perkalian. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah strategi yang dilakukan Ibu Nur ini sudah tepat atau belum? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Sebelum dibahas lebih lanjut, dipersilahkan Ibu dan Bapak bila ada yang mau menanggapi tentang atau kasus dari yang saya tampilkan barusan. Seperti biasa, mikrofonnya dibuka dulu ya, Ibu dan Bapak. Ibu Nur memiliki murid sejumlah 32 murid ya. Kemudian 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas. Kemudian Ibu Nur ini berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Ibu Nur menyiapkan 25 soal perkalian. Nah, menurut Ibu dan Bapak sudah tepat belum strategi Ibu Nur tersebut? Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah ada yang mau menanggapi? Atau masih bingung? Tepat atau tidaknya ya Ibu dan Bapak? Baik, jika belum ada yang mau mengomentari atau menanggapi dari kasus tersebut, saya coba lanjutkan dulu ya. Nanti setelah itu siapa tahu ada yang mau menanggapi permasalahan yang tadi saya tampilkan. Baik, Ibu dan Bapak. Jadi menurut Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap muridnya. Nah, kalau kita cermati pengertian ini, ternyata di sini ada 2 kata kunci Ibu dan Bapak. Yang pertama, usaha untuk menyesuaikan. Yang kedua, kebutuhan belajar murid. Nah, sementara kita tahu bahwa di kelas itu kan
murid itu sifatnya unik ya Ibu dan Bapak, berarti kebutuhan belajarnya sangat beragam. Otomatis usaha yang diperlukannya juga ya harus beragam. Tidak bisa hanya satu ya. Jadi ketika Ibu dan Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti harus ada beberapa usaha yang mampu atau yang bisa menjawab atau yang bisa memenuhi semua kebutuhan belajar setiap murid yang memiliki sifat unik tersebut. Hanya saja ketika Ibu dan Bapak membuat sebuah usaha untuk menjawab semua kebutuhan belajar setiap murid itu, tentunya ini juga harus dipikirkan oleh Ibu dan Bapak. Apakah usahanya itu ataukah apakah keputusan Ibu dan Bapak itu masuk akal atau tidak. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sebuah strategi untuk menjawab kebutuhan belajar murid, hasil yang didapatkan itu tidak baik. Misalnya kelas semakin ribut atau murid semakin kurang semangat dalam pembelajarannya. Atau mungkin kita sebagai guru dengan berbagai strategi ini bisa membuat lebih lelah atau lebih capek. Nah itu juga merupakan bagian keputusan-keputusan yang kurang masuk akal Ibu dan Bapak. Nah ketika Ibu dan Bapak akan membuat sebuah strategi atau usaha untuk menjawab kebutuhan belajar individu setiap murid ini, nah Ibu Bapak harus berpatokan kepada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian, guru itu harus bisa memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Jadi intinya ketika Ibu Bapak mengambil keputusan atau menyajikan sebuah strategi atau menggunakan metode atau alat atau teknik dalam menyajikan pembelajaran, Ibu dan Bapak harus memperhatikan lingkungan belajar yang ditimbulkan dari strategi itu. Nah, apakah lingkungan belajarnya bisa membuat murid semakin tertantang untuk belajar atau tidak? Kalau misalnya dari strategi Ibu dan Bapak yang disajikan di kelas bisa membuat murid lebih tertantang, lebih mau belajar, berarti itu bisa memungkinkan strategi yang Ibu Bapak ambil itu atau sajikan itu merupakan strategi yang dikatakan masuk akal. Bila misalnya strategi atau metode atau teknik yang Ibu Bapak sajikan di kelas menjadikan murid semakin tidak semangat atau lingkungan belajarnya semakin semrawut, bisa jadi strategi atau metode atau teknik yang Ibu Bapak gunakan itu dikatakan tidak masuk akal di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Patokan yang kedua, ketika Ibu dan Bapak akan melakukan usaha untuk menjawab kebutuhan berbagai kebutuhan murid ini, yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi tujuan pembelajarannya harus didefinisikan secara jelas. Maksudnya didefinisikan secara jelas itu Ibu dan Bapak, yaitu guru harus paham bahwa tujuan pembelajaran yang disajikan ketika di kelas itu apa gitu ya. Jadi jangan sampai ketika guru mengajar tidak paham atau mungkin tidak tahu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh para muridnya. Nah, selain guru, murid juga harus tahu Ibu dan Bapak tujuan pembelajaran yang harus mereka capai gitu. Jadi jangan sampai murid ketika diajar, murid tidak tahu arah. Mereka itu akan belajar apa dan bagaimana dan hasil yang harus dicapainya apa gitu. Hal ini saya analogikan ketika kita naik bis atau kendaraan Ibu dan Bapak. Ketika kita naik bis atau kendaraan, kemudian kita tahu arah dan tujuan kita, tentunya ketika kita naik bis itu akan nyaman, akan lebih nikmat ya. Bahkan bisa sambil tiduran.
Karena kita tahu bahwa tujuannya itu kemana dan berhentinya di mana gitu. Beda lagi ketika kita naik kendaraan, kemudian kita tidak tahu arah dan tujuan, tentunya ketika kita duduk dalam kendaraan tersebut, kita akan tegang, tidak nyantai, tidak tenang. Bahkan mungkin akan selalu bertanya kepada pak supirnya, harus berhenti di mana, kapan berhentinya, dan lain sebagainya. Begitu pula siswa. Ketika siswa tidak tahu pembelajarannya harus dicapai, nah bisa saja siswa itu mungkin akan acuh, tidak merasa tertantang ketika belajar, kurang semangat, semraut pembelajarannya, dan lain sebagainya. Jadi begitu ya Ibu dan Bapak. Jadi selain guru juga, siswa juga harus memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berikutnya, yang menjadi landasan keputusan yang diambil oleh guru itu masuk akal atau tidak, yaitu adanya penilaian berkelanjutan. Jadi ketika kita menyajikan pembelajaran, itu diharuskan adanya penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Jadi selama proses pembelajaran itu harus diadakan proses penilaian. Bahkan ada yang disebut dengan assessment formatif, kemudian ada juga yang disebut dengan assessment sumatif. Mungkin ini sudah dibahas juga ya di hari-hari sebelumnya. Yang jelas ketika kita menyajikan pembelajaran tentunya harus ada penilaian dari awal sampai akhir. Kemudian hasil dari penilaian tersebut atau hasil dari asesmen tersebut ini harus dijadikan sebuah kebijakan oleh kita sebagai guru untuk ditindaklanjuti dalam pembelajaran berikutnya. Keputusan atau landasan yang digunakan berikutnya yaitu bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya tersebut. Nah, tadi juga sudah saya paparkan bahwa murid itu di kelas memiliki karakter unik. Artinya memiliki berbagai kebutuhan belajar. Baik itu dari kesiapan belajarnya, ataupun dari minatnya, atau dari gaya belajarnya. Tentunya kita sebagai guru ya harus tahu kebutuhan dari masing-masing murid tersebut. Kemudian ketika kita sudah tahu kebutuhan belajar murid tersebut, tentunya oleh kita selaku guru harus ditindaklanjuti dengan menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya tersebut. Berikutnya lagi yang menjadi landasan apakah seorang guru berstrateginya masuk akal atau tidak, yaitu adanya manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Begitu Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, sebelum kita melakukan pembelajaran diferensiasi, nah, ada langkah-langkah yang harus Ibu Bapak lakukan. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi tanpa tahu apa yang harus kita diferensiasikan atau beda-bedakan. Nah, salah satu langkah yang Ibu Bapak harus lakukan sebelum berdiferensiasi yaitu Ibu dan Bapak harus memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, dari profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Artinya, Ibu dan Bapak, yang dimaksud kesiapan belajar murid ini merupakan pengetahuan atau keterampilan atau informasi awal yang dimiliki oleh seorang murid. Apakah murid tersebut sudah menguasai materi prasyarat atau belum? Apakah seorang murid itu sudah
memahami tentang materi baru atau belum begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kesiapan belajar. Misalnya ketika Ibu dan Bapak mau mengajarkan materi luas permukaan bangun ruang, tentunya kita harus tahu dulu kesiapan belajar dari masing-masing murid. Apakah ada murid yang belum memahami tentang perkalian? Apakah masih ada murid yang belum memahami tentang luas bangun datar? Atau bahkan ada murid yang sudah tahu tentang luas permukaan bangun ruang? Nah, tentunya terhadap murid-murid yang saya sebutkan tadi, perlakuannya ya harus berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan kesiapan belajar Ibu dan Bapak. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan belajar akan membawa murid keluar dari zona yang nyaman. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi tersebut. Jadi ketika kita menyampaikan materi yang sesuai dengan kesiapan belajar murid, tentunya murid akan belajar dengan senang, dengan tenang, dan harapannya bisa memaksimalkan potensi masing-masing murid dengan masing-masing keunikannya itu. Nah, ini ada sebuah cara Ibu dan Bapak untuk mengukur kesiapan murid dalam belajar. Ini menurut Carroll and Tomlinson ya, Ibu dan Bapak. Carroll and Tomlinson ini membuat analogi ketika akan mengukur readiness murid ini dengan atau menganalogikan dengan equalizer pada radio atau TV. Tentunya kita sudah tahu bahwa equalizer pada radio atau TV itu terdiri dari banyak tombol. Salah satunya ada tombol bass atau treble dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan suara yang merdu, suara yang enak didengar, tentunya kita sebagai pengguna radio tersebut ya harus menggeser-geser tombol-tombol tersebut. Ada yang mungkin cenderung ke kanan, ada yang mungkin cenderung ke sebelah kiri, sehingga akan mendapatkan suara yang enak didengar. Nah, begitu pula ketika kita mengukur kesiapan belajar murid di kelas. Nah, kita bisa membuat tombol-tombol yang semacam ini, Ibu dan Bapak. Nah, tombol yang pertama, di sini ada tombol bersifat mendasar dan bersifat transformatif. Jadi menurut Carroll and Tomlinson, di kelas itu ada murid yang masih bersifat mendasar. Artinya perlu informasi-informasi yang dasar, perlu petunjuk-petunjuk yang dasar. Sehingga terhadap murid yang seperti ini ya perlu perlakuan yang lebih khusus, Ibu dan Bapak. Selain itu juga di kelas ada juga murid yang sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Nah, murid yang seperti ini bisa saja disebut atau bisa saja memiliki sifat transformatif. Kemudian murid itu ada yang bersifat konkret, Ibu dan Bapak. Jadi ketika menerima penjelasan dari guru, murid-murid ini perlu benda-benda yang nyata untuk mendemonstrasikan apa yang disajikan oleh guru. Misalnya ketika Ibu dan Bapak mengajarkan tentang kecepatan, mungkin perlu tayangan video tentang benda-benda yang bergerak cepat, kemudian diukur dengan menggunakan speedometer dan lain sebagainya. Ada juga murid yang sudah memiliki atau sudah bersifat abstrak. Artinya murid-murid tersebut tidak perlu benda-benda konkret lagi. Bisa langsung kepada pengertian atau definisi atau kepada pengetahuan yang akan kita sampaikan. Kemudian ada juga murid yang masih memiliki pemikiran yang sederhana. Sederhana berarti kepada murid-murid ini perlu penjelasan yang lebih luas. Kemudian ada murid yang bersifat kompleks. Artinya murid-murid yang sudah memiliki pemikiran luas. Tentunya perlakuannya ya harus dibedakan. Kemudian ada murid yang terstruktur pemikirannya, kemudian ada yang memiliki pemikiran yang bersifat terbuka.
Kemudian tergantung, mandiri, lambat, dan cepat. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, ketika Ibu dan Bapak membuat pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar ini, nah Ibu dan Bapak bisa menggeser-geserkan tombol-tombol ini. Supaya murid-murid di kelas Ibu dan Bapak bisa memaksimalkan potensi belajarnya dengan baik. Bisa saja mungkin di kelas Ibu dan Bapak yang paling banyak itu murid yang sudah memiliki pemikiran bersifat transformatif. Nah, bisa saja berarti ini tombol ini lebih digeserkan ke arah kanan atau ke arah bersifat transformatifnya. Dan ketika menyajikan pembelajaran tentunya tidak berarti Ibu dan Bapak harus mengurangi penjelasan-penjelasan yang bersifat mendasar. Bisa saja mungkin ketika menyajikan pembelajarannya, Ibu sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memancing pengetahuan-pengetahuan murid tersebut untuk bisa menciptakan mungkin, atau untuk bisa menyajikan sesuatu dan lain sebagainya. Atau bisa saja di kelas Ibu sebagian besar muridnya kesiapan belajarnya masih bersifat lambat. Tentunya di sini Ibu dan Bapak harus melakukan bimbingan yang lebih detail lagi, atau istilahnya scaffolding. Jadi diberikan penjelasan, petunjuk, bimbingan secara khusus, secara terus-menerus. Kemudian secara perlahan bimbingannya tersebut dikurangi. Bisa saja seperti itu. Begitu Ibu dan Bapak tentang memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar. Nah, ini contoh pemetaannya Ibu dan Bapak. Tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi materinya keliling bangun datar. Keliling bangun datar. Nah, ketika Ibu Bapak analisis murid-murid yang di kelas, ternyata berdasarkan kesiapan belajar, hasilnya seperti ini Ibu dan Bapak. Dibagi menjadi 3 kelompok. Misalnya, ada murid yang telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Berarti konsep kelilingnya sudah paham dan bisa melakukan perkalian dasar. Kelompok yang kedua telah memahami konsep keliling, tapi perhitungan dasarnya belum begitu lancar. Kelompok yang ketiga, nah ini murid yang belum memahami sama sekali konsep keliling. Nah, ini Ibu dan Bapak, contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Nah, pemetaan kebutuhan belajar berikutnya yaitu minat murid. Jadi pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat murid. Minat murid berarti kalau diartikan secara sederhana berdasarkan keinginan atau hobinya murid. Sehingga dengan minat tersebut, dengan belajar sesuai minat tersebut, murid-murid diharapkan bisa belajar dengan lebih senang dan lebih semangat, begitu Ibu dan Bapak. Nah, misalnya ada murid yang minatnya dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan lain sebagainya. Nah, minat ini diartikan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itu berdasarkan minat ya Ibu dan Bapak. Jadi nanti ketika Ibu dan Bapak sudah tahu minat murid masing-masing di kelas, Ibu dan Bapak nanti bisa menyajikan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat-minatnya ini. Ini contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Tujuan pembelajarannya, murid dapat membuat tulisan berbentuk prosedur. Nah, di kelas ini katanya ada murid yang minatnya olahraga, kemudian ada murid yang minatnya kesenian, ada murid yang minatnya sains atau ilmu pengetahuan.
Nah, dari sini nanti materi tentang tulisan berbentuk prosedur ini bisa dikaitkan dengan olahraga untuk Rudi, Ali, Iwan, Najib, dan Rina. Kemudian tulisan berbentuk prosedurnya ini bisa dikaitkan dengan kesenian untuk murid Susi, Rini, Loli, Wawan, dan Robert. Dan tulisan berbentuk prosedurnya ini bisa dikaitkan dengan sains untuk murid Aep, Anissa, Lutfi, Seli, dan Yanti. Selanjutnya Ibu dan Bapak, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil murid. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Karena ya disesuaikan dengan gaya belajarnya Ibu dan Bapak. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang, yang pertama lingkungan. Di sini suhu, bisa saja murid yang lingkungan rumahnya berada di suhu tinggi mungkin akan berbeda kebiasaan dengan murid yang lingkungan rumahnya di suhu yang dingin, seperti itu. Sehingga ini juga nantinya akan ada hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian ada tingkat aktivitas. Murid yang sibuk tentunya cara belajarnya akan berbeda dengan murid yang santai. Kemudian tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh budaya. Seperti misalnya ada budaya santai dan terstruktur. Ada murid yang memiliki kebiasaan pendiam atau ekspresif, personal dan impersonal. Kemudian ini ada murid yang memiliki gaya visual. Artinya yang gaya belajarnya atau cenderung belajarnya menyukai hal-hal yang bisa dilihat, misalnya diagram, PowerPoint, catatan, peta, atau grafik organisator. Sehingga murid yang memiliki gaya visual ini tentunya akan lebih senang jika belajarnya menggunakan ya diagram, PowerPoint, atau catatan. Intinya yang bisa dilihat oleh murid tersebut. Kemudian ada murid yang gayanya auditory. Nah, auditory ini murid yang belajarnya lebih senang belajar dengan mendengar. Misalnya kuliah, membaca dengan keras, atau mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Terus lagi yang terakhir ada murid yang memiliki gaya kinestetik. Artinya belajarnya sambil melakukan. Bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hand-on, dan lain sebagainya. Jadi kalau kinestetik berarti terkait dengan gerakan-gerakan. Nah, murid yang memiliki gaya belajar kinestetik tentunya akan lebih senang jika oleh gurunya diberikan pembelajaran yang terkait dengan gerakan-gerakan, begitu Ibu dan Bapak. Contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Materi yang diajarkan tentang habitat makhluk hidup. Nah, ini dikelompokkan seperti ini, visual. Berarti yang lebih senang dengan sesuatu yang dilihat, itu Ibu dan Bapak, Rudi dan Ali. Kemudian auditory. Auditory ini murid yang lebih senang belajarnya dengan mendengarkan. Susi, Rini. Terakhir, kinestetik. Ini murid yang belajarnya lebih senang terkait dengan gerakan-gerakan tertentu. Di sini Aep dan Anissa. Nah, ketika mengajarkan tentang materi habitat makhluk hidup, tentunya untuk murid yang bergaya visual, ini bisa menggunakan tayangan-tayangan atau video, atau bisa saja disuruh mengamati ini ya, visual itu bisa melalui poster atau player dan lain sebagainya. Intinya yang bisa dilihat. Kemudian kalau auditory, berarti bisa saja Ibu dan Bapak menggunakan tutor sebaya. Jadi temannya yang membacakan, kemudian murid yang auditory ini mendengarkan. Bisa saja seperti itu. Nah, untuk murid yang kinestetik, berarti ini bisa belajar tentang habitat makhluk hidupnya dengan cara dibawa keluar kelas. Dengan harapan ketika dia keluar dari kelas ya ada gerakan-gerakan. Jadi mengamati lingkungan sekitar.
Begitu Ibu dan Bapak tentang pemetaan kebutuhan belajar. Jadi tadi pemetaan kebutuhan belajar ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan kesiapan belajarnya. Yang kedua, berdasarkan minat murid. Yang ketiga, berdasarkan profil belajar murid. Ini Ibu dan Bapak salah satu contoh cara untuk memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar siswa. Nah, saya buka browsernya dulu Ibu dan Bapak. Nah, mohon maaf di sini sepertinya jaringannya agak lola Ibu dan Bapak ya. Nah, jadi nanti Ibu dan Bapak bisa membuka tautan ini Ibu dan Bapak. Membuka tautan ini kemudian dikopaskan atau dikopi ke browser Ibu dan Bapak. Bisa di Mozilla atau Firefox juga bisa Ibu dan Bapak. Nah, nanti akan muncul seperti ini Ibu dan Bapak. Angket penentuan gaya belajar siswa, visual, auditory, kinestetik. Nah, di sini kelasnya ya sama saya sudah disetting seperti ini. Nanti Ibu dan Bapak bisa membuat lagi sebetulnya dengan menggunakan GPOM ya. Nah, setelah dipilih kelas berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan gaya belajar visual. Itu ada beberapa pertanyaan Ibu dan Bapak. Kalau tidak salah sampai 12. Betul, sampai 12 pertanyaan. Nah, ketika nanti murid-murid mengisinya cenderung ke sebelah kanan atau skornya lebih besar, maka dimungkinkan murid ini memiliki gaya belajar visual. Ketika murid-murid ini mengisinya cenderung ke sebelah kiri atau skornya semakin rendah, nah, dimungkinkan murid ini memiliki gaya belajar yang bukan visual. Nah, selanjutnya tinggal klik aja Ibu dan Bapak nanti oleh para murid Ibu dan Bapak. Berikutnya nanti ada gaya belajar auditory. Kemudian selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Nah, di akhir nanti Ibu dan Bapak bisa merekap dan bisa membandingkan gaya belajar mana yang paling besar skornya. Nah, itulah kesimpulannya. Berarti murid tersebut memiliki gaya belajar yang skornya paling besar. Umpamanya Ahmad ketika mengisi angket ini ternyata gaya belajar visualnya skornya 40, gaya belajar auditorinya misalnya 10, gaya belajar kinestetiknya misalnya 15. Maka oleh Ibu dan Bapak berarti bisa disimpulkan bahwa gaya belajar Ahmad ini adalah gaya belajar visual yang lebih cenderung menyukai sesuatu yang dilihat, misalnya PowerPoint atau player atau poster dan lain sebagainya, atau tayangan-tayangan tertentu. Baik Ibu dan Bapak, sebelum saya lanjutkan, mungkin Ibu dan Bapak ada yang penasaran dengan pemetaan kebutuhan belajar murid ini? Dipersilahkan untuk bertanya. Seperti biasa silahkan dibuka dulu mikrofonnya, kemudian sebutkan nama, tempat tugas, dan apa pertanyaannya. Kita sharing saja ya Ibu dan Bapak. Bagaimana Ibu dan Bapak? Saya Pak Ujang. Oh boleh, Bapak silahkan diperkenalkan dulu nama, kemudian tempat tugas, dan apa pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang, punten, saya Yedi Widyastiana dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Sebentar Pak, Yedi Widyastiana dari SMP? N1 Tanjung Sari. SMPN 1 Tanjung Sari.
Ya, Tanjung Sari. Silahkan Bapak. ya. Mohon maaf, ini berkaitan dengan apa namanya pembelajaran yang diferensial itu ya Pak ya. Ya, Eh, betul. Sementara kan kalau misalnya kita eh, tujuan pembelajaran itu secara klasikal begitu kan Pak ya. Betul, betul. Nah, kalau misalnya kita seperti tadi yang dicontohkan siswa yang 3 orang itu sudah menyelesaikan tugas, kemudian diberikan lagi soal sampai dengan 25 nomor ya. Nah, Betul, betul. bagaimana itu kaitannya dengan program apa namanya pembelajaran diferensial itu? Apakah bisa mungkinkah anak itu supaya ada kolaborasi? Mungkin anak itu membantu saja dengan teman-teman yang belum selesai begitu Pak ya. Nah, Siap, siap. atau tidak diberikan dulu yang lain, nanti bisa saja itu diberikannya di apa ya, di penghayaan atau bagaimana itu. mohon Siap, diberikan siap. penjelasan lagi Pak Ujang ya. Siap, siap, Terima kasih Bapak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yedi dari SMPN 1 Tanjung Sari. Wah, pertanyaannya sangat luar biasa, Bapak. Sepertinya saya bingung juga dalam menjawabnya, Bapak. Salam Pak Ujang. Mohon, siap, Bapak. Hatur nuhun. Baik, Bapak. Intinya begini. Ketika kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka langkah awal yang perlu kita lakukan itu salah satunya adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid ini menurut Tomlinson bisa dilihat dari 3 aspek. Sebetulnya banyak ya Bapak dan Ibu, tapi kalau menurut Tomlinson ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, bisa dilihat dari kesiapan belajar murid. Jadi dibedakan dulu tuh antara murid yang sudah siap dan murid yang belum siap. Misalnya tadi saya ibaratkan atau saya contohkan ketika Bapak dan Ibu akan mengajarkan luas permukaan, bangun ruang. Bisa saja di kelas Ibu dan Bapak ada murid yang sudah menguasai tentang konsep perkalian dan pembagian. Bisa jadi ada murid yang belum memahami konsep perkalian dan pembagian. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak ketika mengajarkan luas permukaan itu langsung kepada konsep luas permukaannya, mungkin murid yang sudah menguasai konsep perkalian dan pembagian bisa saja langsung mengerti, langsung memahami, dan potensi belajarnya langsung maksimal gitu. Tapi bagi murid yang belum memahami konsep perkalian dan pembagian, ketika Ibu dan Bapak menyampaikan langsung konsep luas bangun datar, bisa saja bukannya paham, malah semakin pusing. Akhirnya murid yang belum menguasai konsep perkalian tersebut, akhirnya jadi bosan, jadi jenuh, bahkan jadi ribut. Nah, ketika Bapak menemukan seperti itu, tentunya Bapak atau Ibu harus menyajikan pembelajaran yang berbeda untuk anak yang sudah menguasai konsep perkalian dengan anak yang sudah atau yang belum memahami konsep perkalian tersebut. Begitu. Atau bisa juga memetakannya berdasarkan kebutuhan belajar murid atau minat atau profil murid tersebut. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kaitannya dengan Ibu Nur, Ibu dan Bapak, kaitan dengan Ibu Nur, apakah Ibu Nur tersebut dengan menambah soal itu sudah termasuk berdiferensiasi sepenuhnya atau belum? Nah, tadi kan Ibu dan Bapak sudah ada landasannya ya di sini nih. Landasannya sebentar saya balikan lagi. Nah, apakah keputusan Ibu Nur itu masuk akal atau tidak gitu? Nah, masuk akalnya atau tidaknya ini bisa dilihat dari lingkungan belajarnya. Apakah dengan menambah soal untuk murid yang sudah paham itu lingkungan belajarnya semakin menyenangkan, murid-muridnya semakin kondusif, murid-muridnya semakin semangat, baik yang menyelesaikan perkalian 15 dan 25 atau tidak. Nah, apakah dengan menambah perkalian, menambah soal tersebut, tujuan pembelajarannya semakin jelas atau tidak begitu?
Apakah bisa melakukan penilaian berkelanjutan atau tidak? Apakah, nah ini yang paling penting nih, dengan menambah soal tersebut, apakah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid atau tidak begitu? Atau yang terakhir, apakah dengan menambah soal tersebut, manajemen kelasnya akan semakin efektif atau tidak? Nah, saya akan membahas tentang kebutuhan belajar murid. Nah, ketika ditambah dengan menambah soal tersebut, apakah kebutuhan belajar muridnya tersebut bisa terpenuhi atau tidak begitu? Nah, kalau menurut saya, ketika Ibu Nur memberikan soal, tambahan soal, saya kira tambahan soal tersebut ya tingkat kesulitannya sama. Hanya saja Ibu Nur itu bertujuan untuk supaya kelasnya tidak gaduh gitu ya. Dia tidak berpikir apakah dengan menambah soal itu sesuai minat murid atau tidak gitu. Siapa tahu meskipun dia bisa, dia kurang senang dengan diberikan tambahan soal gitu. Apakah dengan menambah soal itu sesuai dengan profilnya murid? Misalnya ada auditori, kinestetik, atau visual. Nah, siapa tahu tidak sesuai. Apakah dengan menambah soal itu sesuai dengan kesiapan belajar atau tidak? Nah, dilihat dari 3 aspek tersebut, kira-kira memenuhi atau tidak. Nah, jika misalnya murid yang diberikan tambahan soalnya tersebut tidak senang, atau bahkan menjadi mengeluh, nah ini berpotensi lingkungan belajarnya nanti tidak akan kondusif. Maka dengan menambah soal tersebut, Ibu Nur berarti belum melakukan diferensiasi. Begitu. Atau mungkin tadi kata Bapak misalnya dilakukannya tutor sebaya ya. Nah, dilakukan tutor sebaya. Murid yang sudah bisa menerangkan atau menjelaskan kepada kawannya atau temannya yang belum bisa. Nah, bisa saja itu juga dianggap berdiferensiasi asal memenuhi ini semua. Apakah bisa menjawab kebutuhan belajar atau tidak? Nah, ketika misalnya murid yang bisanya suka menjelaskan, suka menerangkan, berarti kebutuhan belajarnya ya harus difasilitasi. Yaitu dia sangat berminat untuk menjelaskan. Nah, berarti tutor sebaya tepat untuk dia. Tapi ketika misalnya murid yang sudah bisa tersebut tidak suka dengan menjelaskan atau kurang enjoy dengan menerangkan, nah berarti Ibu Nur belum bisa memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Berarti yang demikian itu belum dikatakan berdiferensiasi. Jadi begitu Bapak yang dari Tanjung Sari. Jadi berdiferensiasi atau tidaknya itu bisa dilihat dari apakah strategi atau keputusan yang diambil seorang guru di kelas itu masuk akal atau tidak. Nah, masuk akal atau tidaknya bisa dilihat dari landasan-landasan tadi itu. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak puas sehingga Bapak nanti bisa bertanya lagi ke pemateri atau narasumber yang lainnya. Selanjutnya dipersilahkan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Baik. Ya, cukup, terima kasih Ujang, terima kasih. Cukup. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan ya Ibu dan Bapak. Nah, setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang berdasarkan 3 aspek tadi, nah langkah selanjutnya ya kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu, Ibu Bapak lakukan itu bisa berupa diferensiasi konten, bisa berupa diferensiasi proses, bisa berupa diferensiasi produk. Nah, kalau konten mungkin Ibu Bapak juga sudah paham, ini berupa materi atau pengetahuan atau keterampilan yang akan disampaikan oleh kita. Itu konten. Nah, kalau proses berarti cara menyampaikan konten atau pengetahuan atau keterampilan ke murid.
Nah, itu berarti terkait proses. Kalau produk berarti hasil dari pengetahuan atau keterampilan yang disajikan atau dihasilkan oleh murid setelah belajar. Itu produk. Nah, apa itu diferensiasi konten? Apa itu diferensiasi proses? Apa itu diferensiasi produk? Nah, diferensiasi konten itu katanya Ibu dan Bapak merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh murid. Tugas pendidik yang bertanggung jawab adalah memastikan bahwa semua murid mempelajari materi pelajaran dalam kurikulum yang harus dikuasainya. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua materi yang harus guru sampaikan. Sederhananya begini Ibu dan Bapak, diferensiasi konten itu kan terkait dengan materi pembelajaran. Saya sebelum mempelajari materi ini, ketika mendengar istilah diferensiasi konten, saya langsung memikirkan bahwa ketika belajar itu ya kita harus menyajikan materi yang berbeda untuk anak yang berbeda kebutuhan belajarnya. Ternyata pemahaman itu kurang tepat juga Ibu dan Bapak. Karena dalam diferensiasi konten ternyata tidak sepenuhnya materinya harus dibeda-bedakan. Nah, melainkan dalam diferensiasi konten ini adalah bagaimana cara kita mengorganisasikan atau memformat materi yang akan disampaikan untuk murid yang berbeda-beda kebutuhan belajarnya. Jadi bukan materinya yang beda-beda, tapi bagaimana caranya menyampaikan atau mengorganisasikan materi atau memformat materi yang kita sampaikan untuk murid atau siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Materinya sama, tapi cara penyampaiannya yang bisa dibeda-bedakan untuk murid yang berbeda. Nah, diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan. Jadi ketika Ibu Bapak menyajikan materi di kelas, dan Ibu Bapak ingin melakukan diferensiasi konten, nah ketika misalnya ada murid yang bergaya visual, nah Ibu Bapak bisa menggunakan bahan bacaan yang ditampilkan di Infocus misalnya, atau bisa menggunakan player, atau bisa menggunakan buku-buku yang bisa dibaca dan dilihat. Tapi ketika Ibu dan Bapak mau menyajikan materi terhadap murid yang bergaya auditori, berarti Ibu Bapak bisa menggunakan bahan-bahan bacaan berupa rekaman-rekaman Ibu, mungkin rekaman-rekaman suara Ibu, atau rekaman-rekaman suara yang lainnya. Jadi materinya tetap sama, bacaannya tetap sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Kemudian contoh berikutnya, mempresentasikan ide melalui sarana pendengaran dan visual. Jadi ketika murid mau menyampaikan ide, nah ini bisa melalui audio, misalnya rekaman suara itu, atau bisa melalui visual, misalnya murid menulis, kemudian ditampilkan berupa player, atau poster, atau yang lainnya. Contoh diferensiasi konten berikutnya, pertemuan dengan kelompok-kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan untuk murid yang masih mengalami kesulitan, atau memperluas pemikiran atau keterampilan untuk murid yang sudah lebih maju. Nah, ini mirip dengan yang disampaikan oleh Bapak dari SMPN 1 Tanjung Sari, Pak Yedi, bahwa yang sudah bisa menerangkan atau menjelaskan kepada yang belum bisa. Nah, ini sama Pak dengan contoh nomor 3. Berarti ketika murid tersebut tidak terpaksa atau sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu senangnya berbicara, nah bisa saja melakukan hal tersebut. Nah, ini berarti termasuk ke dalam diferensiasi konten. Jadi murid yang belum bisa tidak dijelaskan oleh Ibu dan Bapak, melainkan dijelaskan oleh temannya, atau istilahnya tutor sebaya, gitu Ibu dan Bapak. Nah, tutor sebaya ini merupakan salah satu contoh diferensiasi konten. Dan tutor sebaya ini sangat cocok dilakukan bagi murid yang bergaya auditori, karena senangnya mendengarkan gitu.
Padahal yang menerangkannya temannya atau rekannya yang sudah bisa. Berarti diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa yang seperti ini. Kalau misalnya muridnya suka menerangkan, suka menjelaskan, berarti ini juga sama. Diferensiasi konten berdasarkan minat, berarti berdasarkan minat murid. Contoh berikutnya, guru menyediakan kesempatan pada murid untuk memilih subtopik dalam topik utama yang dipelajari. Kemudian setiap murid mempresentasikannya di kelas sehingga semua murid dapat memahami keseluruhan topik utama. Jadi tujuan pembelajarannya sama, Ibu dan Bapak. Kemudian Ibu dan Bapak membuat subtopik atau beberapa materi pelajaran, tapi tujuan pembelajarannya sama. Nah, nanti murid bisa memilihnya. Sehingga hasilnya nanti Ibu dan Bapak bisa melihat murid-murid yang menyajikan atau mempresentasikan dalam berbagai topik gitu Ibu dan Bapak, tapi tetap tujuan pembelajarannya sama. Nah, itulah yang disebut dengan diferensiasi konten. Berikutnya diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan aktivitas belajar yang dilakukan murid dalam rangka memahami isi atau materi pembelajaran. Diferensiasi proses adalah membedakan tugas yang diberikan kepada murid agar dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami isi konten materi. Yang meliputi menyediakan berbagai alternatif cara dalam mengeksplorasi konsep materi, mengilustrasikan konsep materi agar mudah dipahami, memodifikasi kompleksitas pengilustrasian dari berbagai tingkatan kognitif murid. Intinya, Ibu dan Bapak, diferensiasi proses ini adalah cara kita untuk memodifikasi proses belajar untuk menyampaikan isi materi untuk menjawab kebutuhan atau memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi prosesnya berarti yang dibeda-bedakan. Umpamanya untuk ketika misalnya, nah di sini ada contohnya Ibu dan Bapak. Nah, contohnya ini. Menggunakan kegiatan berjenjang di mana semua peserta didik bekerja untuk pemahaman dan keterampilan penting yang sama, tetapi menggunakan berbagai tingkat dukungan dan tantangan atau kompleksitas yang berbeda. Misalnya contohnya yang tadi, ketika Ibu dan Bapak mengajarkan luas permukaan bangun datar, nah untuk murid yang sudah memahami tentang luas permukaan bangun datar dan memahami konsep perkalian, mungkin Ibu Bapak bisa langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memancing tentang pengetahuan-pengetahuan luas permukaan. Nah, untuk murid yang belum paham tentang luas permukaan ini, Ibu dan Bapak bisa menggunakan demonstrasi misalnya jaring-jaring bangun ruang. Kemudian dihitung luas masing-masing sisinya, kemudian dijumlahkan. Dan akhirnya diketahui luas permukaannya. Nah, itu untuk murid yang belum memahami tentang luas permukaan bangun datar. Nah, mungkin juga di kelas Ibu dan Bapak ada murid yang belum memahami konsep perkalian. Berarti ketika Ibu dan Bapak mau menyajikan materi luas permukaan bangun datar, nah harus dimulai dari konsep perkalian terlebih dahulu. Sampai akhirnya murid yang belum menguasai konsep perkalian itu bisa memahami tentang luas permukaan bangun datar. Nah, itulah Ibu dan Bapak yang disebut dengan diferensiasi proses. Prosesnya berbeda-beda. Intinya seperti itu. Contoh berikutnya menyediakan pusat minat yang mendorong murid untuk mengeksplorasi bagian-bagian dari topik yang sedang dipelajari oleh kelas yang menarik bagi mereka. Jadi ketika mengajarkan materi bisa saja Ibu dan Bapak menyediakan pusat-pusat minat. Misalnya di pojok depan kanan tentang bacaan-bacaan olahraga. Di pojok depan kiri, di situ dipenuhi bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan kesenian. Di belakang, misalnya dipenuhi dengan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan olahraga. Nah, ketika menyajikan pembelajaran, Ibu dan Bapak mempersilahkan para murid untuk belajar, mempelajari topik yang Ibu Bapak sajikan di sudut-sudut minat masing-masing. Yang hobi olahraga ke olahraga, ke sudut olahraga, yang hobi kesenian ke sudut kesenian, yang hobi tentang ilmu pengetahuan ya ke sudut ilmu pengetahuan. Nah, berarti di situ nanti anak-anak bisa menggali informasi
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak tentukan, sesuai dengan minat belajar masing-masing dari murid tersebut. Jadi prosesnya berbeda, tapi tujuan pembelajarannya tetap sama. Contoh berikutnya, mengembangkan agenda pribadi daftar tugas yang ditulis oleh guru. Nah, di sini berarti Ibu dan Bapak membuat semacam angket pembelajaran. Angket pembelajaran yang dipenuhi atau yang diisi dengan berbagai pertanyaan. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang sudah dipetakan oleh Ibu dan Bapak sebelum mengajar. Yang kesiapan belajarnya sudah bagus, tentunya pertanyaannya akan kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan murid yang kesiapan belajarnya belum begitu bagus. Tentunya kompleksitasnya semakin diturunkan. Gitu. Atau misalnya daftar pertanyaan-pertanyaannya itu murid yang suka memasak, mungkin terkait dengan dunia masak-memasak Ibu dan Bapak. Hanya saja tetap harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak akan sampaikan. Karena kalau misalnya tidak dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak akan sampaikan, tentunya hal ini bisa menjadikan strategi Ibu dan Bapak tidak masuk akal itu, gitu ya. Berikutnya, memvariasikan lama waktu murid menyelesaikan tugas untuk memberi dukungan tambahan bagi pelajar yang masih kesulitan. Berarti berdiferensiasi prosesnya di lama waktu. Yang sudah memahami tentang pembelajaran yang kita sajikan, diberikan waktu yang lebih singkat mungkin ya Ibu dan Bapak, bila dibandingkan dengan murid-murid yang belum begitu memahami pembelajaran yang kita sajikan. Ini contoh Ibu dan Bapak, contoh diferensiasi proses. Nah, diferensiasi prosesnya ini berdasarkan gaya belajar, ya. Gaya belajar. Tadi kan gaya belajar itu ada yang visual, auditori, kemudian kinestetik. Nah, misalnya Ibu dan Bapak ketika menyajikan tujuan pembelajaran atau menyajikan pembelajaran untuk murid yang bergaya visual, Ibu dan Bapak bisa menggunakan banyak gambar atau alat bantu berupa visual. Ketika Ibu dan Bapak mengajar murid yang bergaya auditori, nah Ibu dan Bapak bisa mempersilahkan murid mengakses sumber belajar berupa sumber belajar yang bisa didengarkan. Kemudian ketika mengajar murid yang bergaya kinestetik, nah ini bisa membuat sudut-sudut belajar seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada sudut olahraga, sudut kesenian, sudut sains, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan saja dengan gaya belajar murid-murid yang ada di kelas Ibu dan Bapak. Begitu. Jadi tujuan belajarnya tetap sama, tapi prosesnya berbeda-beda. Kalau yang bergaya visual berarti proses belajarnya sebagian besar dilakukan dengan cara melihat gambar, membaca buku, atau menyimak tayangan-tayangan video. Kalau murid yang bergaya auditori, berarti sebagian besar proses pembelajarannya tersebut lebih banyak mendengarkan rekaman-rekaman audio atau sumber-sumber belajar yang berupa audio. Bagi murid yang bergaya kinestetik, sebagian besar pembelajarannya ya dikaitkan dengan gerakan-gerakan, misalnya berjalan, loncat, dan lain sebagainya. Yaitu dengan cara bergerak ke sudut minat masing-masing. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi ketika Ibu dan Bapak melakukan diferensiasi proses, ya proses untuk menyampaikan kontennya itu yang dibedakan. Sehingga proses pembelajarannya dalam satu waktu, dalam satu tujuan pembelajaran berbeda untuk murid yang memiliki kebutuhan belajar berbeda. Diferensiasi produk. Ini strategi diferensiasi yang ketiga ya, Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak sudah memahami betul ya, produk itu apa gitu ya. Jadi produk itu hasil dari
pembelajaran. Mungkin secara singkat bisa atau secara sederhana bisa diartikan seperti itu. Hasil dari proses pembelajaran yang disajikan oleh guru dan diikuti oleh para murid. Nah, itu produk. Nah, produk ini bisa berupa misalnya gambar, atau bisa juga berupa tulisan Ibu dan Bapak. Bisa berupa grafik. Jadi tidak serta-merta yang dimaksud produk ini benda-benda yang bisa diraba oleh kita ya. Tulisan juga termasuk produk. Misalnya seperti esai atau karangan itu termasuk produk. Atau nilai-nilai juga termasuk produk Ibu dan Bapak. Nah, diferensiasi produk itu apa? Diferensiasi produk itu adalah memodifikasi produk dari hasil belajar murid yang merupakan hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berarti yang divariasikannya adalah produknya. Tujuan pembelajarannya tetap sama, materinya tetap sama, tapi hasilnya atau produknya bisa berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika sudah selesai pembelajaran, Ibu Bapak memberikan tugas kepada murid ini sesuai gaya belajarnya misalnya. Bagi murid yang atau sesuai dengan minat belajarnya. Misalnya murid yang suka boneka. Ini diperbolehkan untuk membuat produknya berupa boneka. Kemudian murid yang sukanya menulis surat, ini diperbolehkan untuk menulis surat atau poster atau buku. Jadi diberikan kebebasan para murid itu ya Ibu dan Bapak, sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan kesiapan pembelajarannya. Sehingga nanti dalam satu materi, dalam satu tujuan pembelajaran, produknya bisa berbeda-beda Ibu dan Bapak, sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Kemudian contoh diferensiasi produk yang lainnya adalah menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas tingkat keterampilan murid. Jadi ketika produk yang dihasilkan murid itu berbeda-beda, tentunya kita harus membuat rubrik yang bisa menilai atau yang cocok dengan produk yang dibuat oleh murid. Kemudian contoh diferensiasi produk berikutnya adalah mengizinkan murid untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil pada produk mereka. Jadi bisa perorangan atau bisa kelompok kecil atau kelompok besar ya, gitu. Itu termasuk diferensiasi produk. Kemudian mendorong murid untuk membuat tugas produk mereka sendiri selama tugas tersebut mengandung elemen yang diperlukan. Berarti bisa saja Ibu dan Bapak membebaskan produk yang dihasilkan dari pembelajaran itu. Tergantung keinginan, tergantung minat, tergantung gaya belajar murid. Asal dengan catatan ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Ini contoh diferensiasi produk. Nah, materinya membuat tulisan prosedur. Berarti murid yang sukanya olahraga, nah produknya misalnya membuat tulisan berupa tulisan cara menggiring bola. Murid yang minatnya kesenian, nah ini bisa kita tugaskan untuk membuat rumah-rumahan dari stik es krim atau cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Ini kan terkait kesenian ya. Kemudian murid yang minatnya sains atau ilmu pengetahuan ini bisa ditugaskan oleh kita membuat atau cara membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Jadi tujuan pembelajarannya sama Ibu dan Bapak, yaitu membuat tulisan prosedur. Hanya produknya berbeda-beda. Ada tulisan prosedur tentang cara menggiring bola, ada tulisan prosedur tentang cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim, ada tulisan prosedur tentang cara membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Tujuan pembelajaran sama, materi sama, tapi produk berbeda. Tapi esensinya ya terkait dengan tujuan pembelajaran atau materi tersebut yang Ibu Bapak sampaikan. Itu Ibu dan Bapak tentang contoh diferensiasi produk. Baik, sampai di sini Ibu dan Bapak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau di-share? Boleh Ibu dan Bapak tentang strategi diferensiasi dan pemetaan kebutuhan belajar murid yang pernah Ibu Bapak lakukan di kelas masing-masing atau yang pernah Ibu Bapak dengar atau simak
mungkin dari pelatihan-pelatihan yang lain, atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang seputar pemetaan kebutuhan belajar dan strategi berdiferensiasi ini. Dipersilakan Ibu dan Bapak, dibuka mikrofonnya, kemudian sebutkan nama, tempat tugas, dan apa pertanyaannya. Silakan Ibu dan Bapak. Baik Ibu dan Bapak, kalau boleh saya ulas, bahwa ketika Ibu dan Bapak mau membuat atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, langkah pertamanya yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan awal para murid sebelum menerima materi baru yang Ibu Bapak sajikan. Kemudian bisa dilihat dari minat murid. Berarti dari kesukaan atau dari hobinya murid. Nanti materi yang disampaikannya ya disesuaikan dengan minat itu. Berikutnya lagi, pemetaan kebutuhan belajar ini bisa dilihat dari profil belajar murid. Salah satunya adalah dari gaya belajar murid. Ada murid yang bersifat visual atau bergaya visual, ada murid yang bergaya auditori, ada murid yang bergaya kinestetik. Kemudian setelah dilakukan pemetaan kebutuhan belajar tersebut, Ibu Bapak bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, tentunya ketika berdiferensiasi ini, Ibu dan Bapak harus memikirkan apakah diferensiasinya yang Ibu Bapak lakukan itu masuk akal atau tidak. Nah, dikatakan masuk akal atau tidak, nanti Ibu dan Bapak bisa menggunakan acuan apakah lingkungan belajar murid tersebut semakin kondusif atau tidak. Apakah Ibu dan Bapak semakin capek atau tidak, begitu. Nah, kalau misalnya semakin kondusif, Ibu dan Bapak semakin enjoy dengan pembelajaran yang Ibu Bapak sajikan, bisa jadi strategi tersebut sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan selain itu, apakah strategi yang Ibu dan Bapak lakukan itu bisa menjawab kebutuhan belajar murid atau tidak. Kalau misalnya bisa menjawab kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajarnya, maka strategi yang Ibu Bapak ambil atau keputusan yang Ibu Bapak ambil ketika menyajikan pembelajaran bisa jadi itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, nah Ibu Bapak bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengorganisasikan atau memformat cara menyampaikan materi yang akan kita sajikan. Jadi bukan materinya yang dibeda-bedakan ya Ibu dan Bapak, tapi cara mengorganisasikan atau memformat penyampaian materinya tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang sudah kita petakan. Kemudian bisa juga Ibu dan Bapak melakukan diferensiasi proses. Berarti ini terkait dengan cara memodifikasi proses pembelajaran atau berjalannya atau berlangsungnya pembelajaran untuk menyampaikan konten-konten yang harus dipahami oleh murid. Nah, selanjutnya ada diferensiasi produk atau produk. Diferensiasi produk ini berarti terkait dengan hasil dari pembelajaran yang harus dilaksanakan atau dihasilkan oleh para murid setelah belajar atau setelah mengikuti pembelajaran yang Ibu Bapak sampaikan. Nah, muncul pertanyaan Ibu dan Bapak, apakah dalam satu kali pertemuan atau dalam satu kali menyajikan pembelajaran kita itu harus melakukan diferensiasi itu ketiga-tiganya atau tidak? Nah, ini disesuaikan dengan keadaan di kelas Ibu dan Bapak saja. Kalau misalnya memungkinkan untuk melakukan diferensiasi sekaligus tiga-tiganya, diferensiasi konten, produk, proses, yang bisa saja dilaksanakan. Yang terpenting murid-murid tidak ribut atau lebih terangsang untuk atau terstimulasi untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, ketika misalnya hanya satu kali saja atau satu jenis atau satu strategi diferensiasi saja, ya
satu saja begitu Ibu dan Bapak. Jadi tidak mesti semuanya dilakukan ketika Ibu dan Bapak menyajikan pembelajaran. Baik Ibu dan Bapak, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, dipersilahkan bila ada Ibu dan Bapak yang mau menanggapi apa yang saya paparkan tadi. Ibu dan Bapak, setelah kita memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, nah langkah selanjutnya adalah mengadakan assessment atau pengukuran atau penilaian. Nah, assessment itu apa? Assessment itu dapat diartikan proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik yang menyangkut kurikulum, program-program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, asesmen ini dikelompokkan menjadi dua jenis Ibu dan Bapak. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif atau sumatif ini bisa dijadikan sebagai assessment as learning, bisa dijadikan sebagai assessment for learning, bisa dijadikan sebagai assessment of learning. Nah, kalau assessment as learning ini berarti assessmentnya sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi ketika Ibu Bapak nanti melakukan assessment, kemudian assessment itu dijadikan sebagai refleksi proses pembelajarannya, nah berarti itu termasuk assessment as learning. Kemudian kalau assessmentnya tujuannya untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran, berarti itu termasuk assessment for learning. Kemudian kalau assessmentnya dijadikan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran, berarti itu termasuk assessment of learning. Saya kira ini sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya ya Ibu Bapak. Jadi saya tidak akan membahas secara detail tentang jenis-jenis assessment ini. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak kita langsung ke assessment produknya. Nah, assessment produk itu adalah assessment terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Berarti ketika Ibu Bapak melakukan assessment produk, nah Ibu Bapak harus melakukan assessmentnya terhadap proses dan hasilnya. Jadi prosesnya dan hasilnya. Bukan hanya hasilnya saja ya Ibu dan Bapak, tapi prosesnya juga harus dilakukan assessment. Nah, assessment produk ini meliputi asesmen kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi atau seni atau produk-produk yang lainnya seperti makan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam, dan lain sebagainya. Termasuk tulisan dan angka-angka juga. Jadi ketika murid-murid kita mengumpulkan atau membuat produk berupa angka-angka atau grafik dan lain sebagainya, itu juga dikatakan sebagai produk. Assessment produk merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Assessment produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Nah, tujuan dari assessment produk ini yang pertama menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Berarti menilai prosesnya ya, apakah kekreatifannya sudah bagus atau belum begitu. Apakah nalar kritisnya sudah muncul atau belum. Apakah ada inovasi atau tidak dalam produk yang dibuatnya. Nah, ini bisa dilihat dari prosesnya Ibu dan Bapak. Karena kalau misalnya kita hanya menilai hasilnya atau produk yang dihasilkannya saja, tentunya kita akan kesulitan dalam menilai kreativitas atau inovasi atau nalar kritisnya begitu Ibu dan Bapak. Kemudian tujuan yang kedua menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Jadi ketika kita menilai proses pembuatan produk atau ketika kita melakukan assessment terhadap proses pembuatan produk, tentunya nanti kita bisa menyimpulkan bahwa murid yang
suatu murid itu, seorang murid itu apakah sudah mengetahui materi prasyarat atau belum. Nah, ketahuan nanti ketika dalam merancang produk atau melakukan proses pembuatan produknya. Yang sudah paham tentang materi prasyarat tentunya akan berbeda dengan murid yang belum menguasai materi prasyaratnya. Berikutnya, menilai kemampuan peserta didik dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Itu tujuan-tujuan dari asesmen produk. Nah, contoh asesmen produk misalnya membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, atau membuat poster, player, atau membuat karangan tertentu dan lain sebagainya ya, Ibu dan Bapak. Yang terpenting merupakan hasil dari pembelajaran. Tentunya dalam membuat produk ini ya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Jangan sampai ketika kita membuat atau menugaskan para murid untuk membuat sebuah produk, kemudian produk tersebut tidak terkait dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan, tentunya itu menjadikan proses asesmen itu tidak masuk akal ya, Ibu dan Bapak. Nah, perencanaan asesmen produk. Jadi sebelum melakukan asesmen produk, tentunya kita harus melakukan perencanaan dulu. Nah, ketika melakukan perencanaan, Ibu dan Bapak harus membuat rubrik terlebih dahulu. Kemudian selain rubrik, Ibu dan Bapak juga harus membuat jurnal diri dan lembar refleksi diri. Nah, rubrik penilaian, dalam membuat rubrik penilaian hendaknya memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Jadi ketika membuat rubrik ya harus memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Kemudian memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. Jadi jangan sampai indikator-indikator hasil didahulukan, sementara indikator-indikator proses pembuatan produknya diakhirkan. Nah, itu tidak sistematis berarti Ibu dan Bapak. Kemudian yang ketiga, dapat mengukur kemampuan yang diukur atau valid. Jadi dengan indikator yang Ibu Bapak buat atau indikator yang Ibu Bapak tuliskan, nah indikator tersebut harus bisa mengukur mana murid yang sudah mampu, mana murid yang kurang mampu begitu. Jadi jangan sampai ketika indikator-indikator yang dibuat kemudian dilakukan proses penilaian atau assessment ya tidak bisa membedakan, berarti rubrik tersebut kurang bagus Ibu dan Bapak. Kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik. Jadi kalau misalnya rubriknya valid, tentunya ya Ibu dan Bapak bisa membuat keputusan, yaitu menilai kemampuan peserta didik. Kemudian dapat memetakan kemampuan peserta didik disertai dengan pensekoran yang jelas. Ini yang tak kalah pentingnya adalah harus adanya pensekoran yang jelas. Nah, ini contoh rubrik Ibu dan Bapak. Rubrik, misalnya ada siswa yang membuat produk berupa penilaian laporan atau esai. Nah, rubriknya bisa berbentuk seperti ini Ibu dan Bapak. Nah, di sini ini ada aspek rubriknya. Ada isi laporan, sistematika, dan estetika. Sebetulnya aspek rubrik ini bisa disesuaikan dengan keinginan Ibu dan Bapak atau kebutuhan asesmen Ibu dan Bapak begitu. Nah, semakin banyak aspek penilaian yang Ibu Bapak cantumkan di sini, tentunya rubriknya akan semakin valid atau akurat. Tapi semakin sedikit aspek rubrik yang dicantumkan oleh Ibu dan Bapak di sini, tentunya juga tingkat validitasnya akan semakin rendah bila dibandingkan dengan aspek rubrik yang banyak. Nah, misalnya di sini laporan dan esai, ada isi laporan, ada sistematika dan estetika. Nah, untuk isi laporan, indikatornya sangat lengkap, terdiri dari pendahuluan, latar belakang, tujuan isi, saran, penutup, dan pustaka. Itu yang skornya 4. Kalau skornya 3, indikatornya jadi seperti ini, Ibu dan Bapak. Skornya 2, jadi seperti ini. Skor 1 tidak lengkap, hanya memuat isi saja. Nah, ini juga, indikator ini juga, ini bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan asesmen Ibu dan Bapak. Semakin banyak indikatornya juga ya tingkat validitasnya juga semakin tinggi. Semakin sedikit indikator yang dicantumkan di rubrik ini oleh Ibu dan Bapak, tentunya tingkat validitasnya
juga semakin berkurang bila dibandingkan dengan yang banyak. Nah, indikator yang lainnya juga ya bisa disesuaikan saja oleh ibu dan bapak. Nah, seperti ini. Misalnya estetika, indikatornya sangat menarik. Kalau yang skornya 3 menarik. Kalau yang skornya 2 cukup menarik. Kalau yang skornya 1 tidak menarik. Begitu ibu dan bapak. Nah, di bawahnya ini ada rubrik penilaiannya. Misalnya nilai sama dengan total skor dibagi 12. Karena kan di sini skor paling tinggi 4 ya ibu dan bapak. Kemudian aspek rubriknya ada 3. Berarti 4 kali 3 12. Berarti total skor yang diperoleh oleh murid dibagi 12. Ini skor maksimal kali 100%. Didapatlah hasil dari assessment. Nah, berikutnya ibu dan bapak ini contoh rubrik drama. Rubrik drama. Nah, aspek penilaiannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gitu ya ibu dan bapak. Aspek penilaian itu sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ini sebetulnya bisa beda-beda. Aspek penilaian dari drama juga bisa beda-beda. Tergantung ibu dan bapak mau menilai dari aspek mananya gitu ya. Nah, itulah yang dimunculkan. Kemudian setelah membuat aspek penilaian, misalnya ini nih yang pertama kesesuaian ide dengan materi pelajaran. Nah, oleh ibu dan bapak dibuatkan indikatornya. Misalnya ini terkait dengan ide. Ide pokoknya tidak sesuai dengan materi pelajaran. Diberikan skor 1. Kalau ide pokok dramanya kurang sesuai dengan materi pelajaran, ide pokoknya 2. Ide pokok dramanya sesuai dengan materi pelajaran, diberikan skor 3. Ide pokok dramanya sangat sesuai dengan materi pelajaran, diberikan skor 4. Nah, itu ya ibu dan bapak. Kemudian keterampilan bahasa, berarti nanti oleh ibu dan bapak bisa dibuatkan indikatornya yang terkait dengan keterampilan bahasa. Misalnya siswa menggunakan bahasa tidak sopan, berarti skornya 1. Menggunakan bahasa yang kurang sopan, skornya 2. Menggunakan bahasa yang cukup sopan dan santun saat drama ya, atau presentasi. Ini saat drama harusnya ya ibu dan bapak, bukan presentasi. 3. Kemudian siswa menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat presentasi, skornya 4. Dan begitu seterusnya ibu dan bapak. Nah, bagaimana kalau misalnya produknya yang lain, misalnya membuat produk misalnya kerajinan ya. Jadi ya ibu dan bapak yang menentukannya ya, aspek penilaiannya apa gitu. Aspek yang mau dinilainya apa. Misalnya ketika membuat kerajinan bisa saja aspek penilaiannya berupa bentuknya apakah sudah sesuai dengan instruksi atau belum begitu. Indikatornya misalnya kalau bentuknya sudah sesuai dengan instruksi berarti skornya 4. Kurang sesuai skornya 3. Tidak sesuai skornya 2. Bisa saja seperti itu. Jadi intinya ketika membuat rubrik ibu dan bapak, aspek penilaiannya itu sebetulnya disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan ibu dan bapak. Tetapi tetap harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disajikan. Kemudian indikatornya juga di sini ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan ibu dan bapak. Tapi tetap harus ada korelasinya atau kesinambungannya dengan aspek penilaian. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ibu dan bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya produknya juga atau produknya juga berbeda-beda. Nah, apakah rubriknya juga harus berbeda? Nah, tentunya sebetulnya tidak harus berbeda ya, ibu dan bapak. Misalnya seperti tadi, siswa membuat tulisan prosedur ya, atau teks prosedur. Nah, ibu dan bapak melakukan diferensiasi produk, umpamanya ya, menurut minat murid. Pastinya juga nanti di produk akhirnya, murid itu ada yang membuat tulisan teks prosedur berdasarkan minat olahraga. Ada juga yang
membuat teks prosedur berdasarkan minat keseniannya, misalnya membuat stik es krim tadi. Kemudian yang ketiga, misalnya ada murid yang membuat teks prosedur berdasarkan hobinya yaitu sains atau minatnya sains. Nah, sebetulnya rubriknya bisa satu. Karena rubrik itu intinya ya bisa melakukan penilaian atau assessment terkait dengan tujuan pembelajaran. Kan tujuan pembelajarannya siswa memahami tentang teks prosedur. Berarti rubriknya ya di sini jangan membuat rubrik yang spesifik dengan dengan kerajinannya, misalnya yang lebih terfokus kepada olahraganya atau keseniannya atau sainsnya. Tidak seperti itu ya Ibu dan Bapak, tapi disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Misalnya teks prosedur, berarti aspek penilaiannya bisa di sini apakah sesuai dengan ide atau tidak begitu, ataukah sistematikanya bagaimana, estetika penulisannya bagaimana begitu. Berarti rubriknya bisa satu Ibu dan Bapak, meskipun produknya berbeda-beda. Tapi memang ada kalanya ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, ketika Ibu dan Bapak melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian melakukan assessment produk, bisa saja kalau produknya sangat berbeda, bisa saja rubriknya bisa lebih dari satu. Gitu ya Ibu dan Bapak, tapi intinya ketika Ibu Bapak melakukan assessment produk, kemudian produk siswanya berbeda-beda, ketika Ibu dan Bapak membuat rubrik, yang terpenting rubriknya tersebut dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sehingga rubriknya tidak perlu banyak, cukup satu saja. Nah, selain membuat rubrik, ketika Ibu dan Bapak melakukan assessment juga, Ibu dan Bapak harus membuat jurnal diri. Nah, jurnal diri ini dibuatnya atau diisinya oleh siswa ya Ibu dan Bapak. Kalau dibuatnya ya oleh kita sebagai guru gitu ya Ibu dan Bapak, tapi diisinya oleh para siswa. Misalnya bentuknya seperti ini, ada kolom nomor, hari, tanggal, pengalaman, tantangan, perbaikan ke depannya. Sehingga dari sini nanti Ibu dan Bapak bisa melakukan assessment gitu ya Ibu dan Bapak, mengambil keputusan siapa saja yang pengalamannya terhadap produk yang dibuat ini banyak atau pengalamannya yang paling unik, yang paling berkesan, siapa saja. Nah, Ibu dan Bapak bisa menilai dari sini. Kemudian tantangannya apa? Kemudian perbaikannya apa gitu. Nanti kalau siswanya melakukan pembuatan produk atau tugas produk tersebut dari awal sampai akhir, tentunya para siswa ya bisa menuliskan pengalaman membuat produk tersebut di sini, bisa menuliskan tantangannya, bisa jadi dia bisa memberikan solusi terhadap tantangan yang ada. Nah, nanti akan kelihatan jelas dari sini ya Ibu dan Bapak, mana siswa yang sudah memahami tentang materi pelajaran yang disampaikan, mana siswa yang belum memahami tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh kita gitu. Sehingga ya kita bisa mengakumulasi semua penilaian sehingga kita bisa melakukan assessment terhadap produk tersebut. Berikutnya lagi lembar refleksi diri. Mengapa lembar refleksi diri ini penting? Karena kita harus tahu Ibu dan Bapak, apakah murid tersebut ketika belajar dengan kita itu senang atau tidak begitu. Kemudian ketika belajar dengan kita itu fokus atau tidak. Kalau misalnya fokus berarti checklist atau centangan dialaminya di sini semakin banyak. Kalau misalnya kurang fokus ya centangan tidak sepenuhnya dialami atau belum dialaminya mungkin yang lebih banyak begitu Ibu dan Bapak. Nah, sebetulnya baik jurnal diri ataupun lembar refleksi diri itu kolomnya bisa berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan Ibu dan Bapak gitu dan keperluan pembelajaran Ibu dan Bapak waktu di kelas. Berikutnya Ibu dan Bapak, setelah kita membuat perencanaan assessment yang meliputi membuat rubrik, jurnal diri, dan refleksi diri, nah langkah selanjutnya melakukan assessment produk ini. Nah, tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika Ibu dan Bapak melakukan assessment produk, salah satunya adalah harus memberikan penjelasan secara rinci tentang tugas-tugas atau produk-produk yang harus dibuat oleh siswa atau diselesaikan oleh siswa.
Jadi jangan sampai siswa itu atau para murid itu tidak tahu atau kurang tahu gitu apa yang harus dilakukannya. Kemudian penjelasan aspek dan rubrik penilaian. Yang ketiganya adalah pelaksanaan penilaian sebelum, selama, setelah peserta didik melakukan pembelajaran. Kemudian pendokumentasian hasil penilaian. Nah, untuk pendokumentasian hasil penilaian ini meliputi ya harus adanya kisi-kisi, kemudian rubrik, berikutnya lagi ada refleksi diri yang sudah terisi, kemudian ada jurnal diri yang sudah terisi, kemudian disimpan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan pendokumentasian hasil penilaian. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, penjelasan tentang pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian pembelajaran diferensiasi dan asesmen diferensiasi produk dari saya sampai di situ. Silahkan Ibu dan Bapak, bila misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan tanggapan dari apa yang saya sampaikan, dipersilahkan. Baik Ibu dan Bapak, kalau boleh saya simpulkan bahwa ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi harus diawali dari pemetaan kebutuhan belajar. Kemudian sebelum melakukan pemetaan kebutuhan belajar, tentunya kita harus memetakan kebutuhan belajar itu berdasarkan 3 aspek, berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar tersebut, nah barulah kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilihat dari 3 strategi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Nah, setelah melakukan pembelajaran diferensiasi, tentunya kita melakukan assessment terhadap pembelajaran diferensiasi produk tersebut. Sebelum melakukan assessment, tentunya kita harus merencanakan assessment-nya terlebih dahulu. Yang pertama, harus menyiapkan atau membuat rubrik tentang produk yang dihasilkan oleh siswa. Kemudian yang kedua, membuat jurnal diri. Yang ketiga, membuat refleksi diri yang harus diisi oleh siswa nanti. Nah, setelah merencanakan tersebut, barulah melakukan assessment diferensiasi produk yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk kita sebagai guru membuat keputusan terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh murid. Begitu Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak dipersilahkan bagi yang mau bertanya terkait materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pemetaan kebutuhan belajar pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen diferensiasi produk. Bila tidak ada, apakah Bapak Sudarno masih ada di sini? Baik, kalau tidak ada penyampaian materi dari saya atau sesi berbagi dari saya dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang tidak sesuai dengan hati Ibu dan Bapak, atau ada kata-kata yang kurang jelas, atau ada kekurangan-kekurangan lainnya dari saya. Itu semata-mata karena kehilapan dan kekurangan dari saya. Dan bila ada sesuatu yang bermanfaat
yang dibagikan dari saya tadi dipersilahkan oleh Ibu dan Bapak diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari Ibu dan Bapak atau di dalam ketika menyajikan pembelajaran di kelas masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bisa bernilai ibadah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Ibu dan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak Giri ilmunya. Terima kasih Pak Giri. Ya, terima kasih Bapak dan Terima Ibu. kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Sama-sama Ibu. Thank you.